Yang berbahagia, pandemi telah mengubah total paradigma pengelolaan HCM di seluruh dunia. Dan mau tidak mau, perubahan ini harus dijalani dan pemimpin yang baik harus mampu meyakinkan dan juga memberi contoh dalam menghadapi perubahan. Komunikasi menjadi salah satu kunci dalam menjalani proses perubahan ini dan perempuan secara natural adalah komunikator yang handal. Nah, pada sesi ini kita akan membahas bersama bagaimana peran perempuan dalam memimpin perubahan dalam organisasi mereka dan bagaimana mereka melakukan hal ini dengan cara mereka yang unik. Perlu kami informasikan akan ada dua pembicara, dua narasumber, tapi yang satu yakni Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berhalangan hadir sehingga beliau akan memberikan paparannya melalui pre-taped video. Kemudian yang kedua adalah Ibu Tina T. Kemala Intan, Direktur SDM dan Hukum PT Semen Indonesia Persero Tbk. Boleh dong aplaus yang meriah. Nanti akan kami undang bersama Ibu Intan, tapi Ibu Tina, tapi sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu profil Ibu Destri Damayanti, Bapak Ibu. Ibu Destri Damayanti ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juli 2019. Saat ini beliau membawahi beberapa fungsi termasuk fungsi pengelolaan keuangan sehingga beliau juga merupakan Ketua Komite sekaligus anggota Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI. Nah, sebelum mengemban tugas sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, beliau telah menduduki berbagai jabatan strategis antara lain sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Ketua Task Force Ketahanan Ekonomi BUMN pada Kementerian BUMN, dan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas. Dalam bidang pendidikan, beliau juga sempat aktif sebagai peneliti dan pengajar Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat LPMUI. Ibu Destri Damayanti lahir di Jakarta 1963, beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Sebelum kita mengundang Ibu Tina nantinya sebagai pembicara kedua, kita simak terlebih dahulu paparan dari Ibu Destri Damayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Alexandra Askandar, Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia, para panelis dan pembicara, Bapak, Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan temu virtual dalam acara webinar The Third Indonesian Human Capital Summit 2021. Senang sekali saya dapat mengisi sesi pertama dari kedua acara ini dengan tema Women Victor, Unleashing the Power to Lead Change. Topik tersebut momentumnya sangat tepat karena kurang lebih sekitar 1 bulan lagi kita akan memperingati Hari Ibu di tanggal 22 Desember mendatang. Bapak Ibu sekalian, peran perempuan Indonesia di era modern ini terus meningkat. Bahkan beberapa jabatan penting, baik di sektor publik maupun swasta, saat ini dipegang oleh perempuan. Di sektor publik, tentunya kita tidak asing dengan nama Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Ibu Retno Marsudi, yang masing-masing saat ini menjabat posisi penting sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan di sektor korporasi, hasil laporan tahunan Grant Thornton tahun 2021, jumlah wanita Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Chief Executive Officer adalah sebanyak 25%, atau naik bila dibandingkan hasil survei tahun
lalu yang masih berada di angka 20%. Sementara dari jabatan Chief Financial Officer atau CFO juga terlihat didominasi oleh perempuan Indonesia, di mana laporan yang sama menyatakan terdapat 56% CFO adalah perempuan, atau naik dari tahun lalu yang sebesar 48%. Dan pencapaian tersebut tentunya menunjukkan bahwa perempuan Indonesia semakin berdaya untuk meraih kesuksesan dan mencapai kesetaraan dengan kaum pria. Bapak Ibu yang saya hormati, peranan perempuan Indonesia di dalam perekonomian nasional juga sangatlah strategis. Dari sisi jumlah penduduk, komposisi antara laki-laki dengan perempuan cenderung berimbang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk perempuan Indonesia mencapai 133 juta jiwa atau setara dengan 49,4% dari total penduduk. Dan dari sisi partisipasi kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan telah mencapai 53,1% di tahun 2020 atau naik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang baru sekitar 51,8%. Memang bila dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 82%, partisipasi tenaga kerja perempuan masih lebih kecil. Namun, kita harus melihat dari sisi lain bahwa masih ada peluang ataupun ruang untuk perempuan agar bisa berpartisipasi lebih dalam lagi dalam perekonomian kita. Beberapa studi juga menunjukkan potensi perempuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya, studi dari World Bank di tahun 2021 yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 25% pada tahun 2025 dapat meningkatkan output ekonomi senilai 62 miliar US dollar atau setara dengan 2,9% PDB. Hal ini menunjukkan seberapa besar dan penting peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, perempuan Indonesia juga memiliki modal yang cukup baik, sebagaimana ditunjukkan oleh data partisipasi perempuan Indonesia untuk pendidikan di setiap jenjang yang relatif berimbang. Bahkan berada sedikit di atas laki-laki untuk jenjang perguruan tinggi, yaitu 9,88% dibandingkan dengan laki-laki yang 9,11%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas perempuan Indonesia tidak kalah dengan kaum laki-laki. Dan dari sisi investasi, kita lihat data yang menarik juga. Ternyata perempuan justru memiliki kelebihan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tercermin dari kepemilikan ORI atau obligasi retail Indonesia yang justru belakangan ini lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Seperti contohnya dalam ORI seri 17, ORI seri 19, dan sukuk retail 14, investor perempuan tercatat sebanyak 57 hingga 58%. Dan ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan dan juga investasi. Hal ini senada dengan survei yang telah saya sebutkan di atas, di mana mayoritas CFO Indonesia saat ini adalah perempuan. Dan tentunya bukan rahasia umum ya, kita kalau bicara kita dalam konteks keluarga. Siapa yang biasanya
mengatur keuangan keluarga. Perempuan kan? Nah, jadi memang secara naluri, perempuan itu memang mempunyai kemampuan dalam mengelola ataupun memanage keuangan. Baik itu keuangan keluarga, ataupun bisa juga keuangan pribadi, ataupun juga keuangan negara. Seperti kita lihat, Menteri Keuangan kita adalah Ibu Sri Mulyani, which is itu perempuan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kekuatan perempuan sangat luar biasa. Hal ini karena pada dasarnya women are a natural born leader. Hal ini bisa dibuktikan dari serangkaian riset akademis, contohnya yang dilakukan oleh MIT, yang melakukan serangkaian studi untuk melihat tim mana yang bisa menghasilkan output terbaik. Dan hasilnya cukup mengejutkan, di mana tim terbaik bukanlah tim yang diisi oleh personel dengan IQ tertinggi, tetapi justru tim yang memiliki anggota dengan kemampuan komunikasi yang baik dan juga memiliki anggota perempuan. Nah, riset terbaru yang dipublish oleh Harvard Business Review pada akhir Desember 2020 juga memberikan kesimpulan yang senada dengan menggunakan pendekatan assessment 360 degree terhadap 60.000 pemimpin perusahaan. Hasilnya adalah perempuan memiliki leadership effectiveness yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Bila di breakdown, keunggulan perempuan antara lain mencakup taking initiative, kolaborasi, building relationship, dan inspires atau motivates others. Nah, masih di riset yang sama, keunggulan perempuan sebagai leader juga terjadi baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi. Bahkan skor leadership effectiveness lebih tinggi di saat pandemi. Hal ini memberikan indikasi bahwa perempuan tidak hanya cocok sebagai leader pada saat kondisi normal, tapi juga dapat memimpin dengan baik pada saat kondisi krisis ataupun kondisi yang bersifat extraordinary. Dan kita tahu bahwa perempuan ini juga mempunyai hati. Hal ini nggak berarti lelaki tidak mempunyai hati, tapi perempuan, karena naluri keibuan itu ada di sana. Dan sebagai seorang ibu, naluri hatinya itu pasti akan jauh lebih tinggi dibanding dengan lelaki. Dan inilah salah satu keunggulan kalau wanita sebagai pemimpin, maka bukan hanya akal ataupun intelektual yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, tapi naluri sebagai wanita, naluri dengan hatinya, itu pasti juga akan jalan. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya ingin tekankan bahwa kiprah kepemimpinan perempuan juga luar biasa dalam hal penanganan pandemi. Negara-negara dengan pemimpin perempuan seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Selandia Baru, Jerman, dan Slovakia telah diakui secara internasional atas efektivitas responnya terhadap pandemi. Dan para pemimpin wanita ini sangatlah proaktif dalam menanggapi ancaman virus, menerapkan pembatasan jarak sosial lebih awal, mendengarkan saran para ahli, serta mengimplementasi strategi kebijakan yang komprehensif secara transparan. Dan per 13 November 2021, tingkat fatality rate kumulatif di negara-negara tersebut tinggal sekitar 0,6% hingga 1%, atau jauh lebih rendah
dibandingkan dengan fatality rate global yang sebesar 2%. Bapak Ibu sekalian, mengutip pernyataan Ibu Menteri Keuangan, beliau pernah menyampaikan bahwa pandemi telah menjadi Chief Operating Transformation. Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi pola transaksi ekonomi dan keuangan menjadi digital. Singkat katanya, survivor dan yang menjadi pemenang saat ini dan ke depan adalah insan-insan yang memiliki jiwa untuk terus berubah ataupun melakukan transformasi. Terkait dengan hal ini, saya mempunyai 3 tips untuk unleash your potential power, khususnya untuk terus menyikapi perubahan yang terus terjadi. Pertama adalah satu prinsip yang selalu saya pegang hingga saat ini adalah do what you love and love what you do. Karena kalau kita bekerja ataupun memimpin, maka kita harus totalitas memberikan seluruh kemampuan yang kita miliki. Dan tentunya kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Karena tentunya kalau kita mempunyai rasa cinta ataupun passion dalam melakukan suatu aktivitas, maka yang keluar itu adalah totalitas dari apa yang kita miliki. Dan kita tidak akan merasa berat, even kita harus bekerja sampai pagi hari atau dengan pekerjaan yang banyak menumpuk. Tapi karena kita cinta dengan pekerjaan itu dan kita kerja dengan hati, tentunya itu membuat kita menjadi lebih nyaman. Memang kadang-kala kita akan menghadapi situasi yang membuat kita mudah putus asa. Namun sekali lagi saya ingin tekankan, dengan mencintai apa yang kita lakukan, kita semacam memiliki energi tambahan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal serta semangat untuk pantang menyerah. Nah, prinsip yang kedua yang saya selama ini saya selalu juga pegang teguh adalah saya selalu menggunakan kembali filosofi dari 2 kuping dan 1 mulut. Jadi kita kembali. Mengapa Tuhan memberikan kita 2 kuping dan 1 mulut? Ini buat saya ada maknanya. 2 kuping itu artinya kita harus lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Ya, apalagi kalau kita sudah pada level yang cukup tinggi. Kita harus mau mendengarkan tim kita harus mau mendengarkan stakeholder kita harus mau mendengarkan anak buah kita harus mau mendengarkan even itu kolega kita juga. Kenapa? Karena dengan mendengar, kita mungkin juga akan banyak mendapatkan ilmu baru dibandingkan dengan kalau kita cenderung hanya banyak bicara. Karena when you talk, you only repeating what you already know. Tapi when you listen, you may get something new yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Ya memang nggak semudah itu kita bisa melakukannya ya. Tapi paling tidak kita tanamkan itu di dalam diri kita. Karena dengan prinsip ini maka ini akan membuka kemampuan kita untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan ini juga terkait tentunya adalah kemampuan berkomunikasi, di mana ini juga menjadi salah satu hal yang akan juga mempengaruhi kesuksesan kita sebagai seorang pemimpin. Jadi intinya, kemampuan berkomunikasi yang efektif apabila akan terjadi apabila kita mau juga mendengarkan orang lain. Karena kembali kita harus punya prinsip nobody's perfect. Mungkin kita bagus di satu hal, tapi kita kurang di hal lain.
Nah, ini tentunya dengan kita mendengar, kita akan mendapatkan tambahan knowledge dan informasi, sehingga justru ini akan memperkaya kita. Nah, yang ketiga, yang menjadi prinsip saya adalah be yourself. Kamu harus tahu dulu, kita harus tahu dulu, kita ini apa sih sebenarnya? Apa strength dan weakness kita? Kita harus kembali kepada jati diri kita. Kita nggak bisa pretending. Ya. Memang kadang stigma sebagai perempuan itu tentu masih ada ya, bahwa dia kita tahulah sejarah yang lalu kan kadang memang suka memandang sebelah mata wanita. Tapi justru ini kalau buat saya ini menjadi suatu tantangan di mana kita harus bisa speak up dan kita stand up. Dan tentunya kita harus bisa membuktikan bahwa kita mempunyai kapasitas dan kemampuan yang sama dengan kaum lelaki. Bahkan untuk level yang sama antara perempuan dan laki-laki, ini pasti akan mencerminkan ada satu keunggulan perempuan itu, karena kita tahu by design, by nature, perempuan itu memang pasti akan ada keterbatasan. Ya, kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, perempuan di mana juga ditakdirkan nantinya menjadi seorang ibu, di mana juga harus menghadapi siklus-siklus yang yang reguler mendatangi kita, yang akhirnya juga bisa mempengaruhi emosional kita. Tapi kalau kita menjadi seorang leader, tentunya kita harus bisa melalui hal tersebut. Kita harus bisa memanage emosi tersebut, emosi kita. Sehingga dalam hal ini, kemampuan teknis yang tentunya kita tidak kalah dari laki, dilengkapi dengan kemampuan emosional kita yang bisa kita kendalikan dengan by nature kita sebagai wanita, dengan segala rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa women are natural born leader. Karena dari awal kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa dengan kita bisa menjadi seorang ibu, itu adalah sebagai leader ya bagi anak kita. Jadi kita tidak boleh takut ataupun minder untuk menyampaikan sesuatu, bahkan untuk menjadi pemimpin baik di sektor publik maupun korporasi. Seperti yang diungkapkan oleh ibu kita, kebanggaan kita semua, Raden Ajeng Kartini, di mana beliau menyampaikan, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Jadi jangan pernah menyerah, karena kita nggak tahu, mungkin selangkah lagi kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, inilah satu mungkin motivasi yang bisa saya share dalam artian pertama tentunya dengan kita mengenali diri kita, ya kita tahu apa strength kita tahu apa weakness kita, dan juga kita tidak pernah dan jangan pernah menyerah. Ya. Karena itu akan menjadi suatu tantangan untuk kita hadapi ke depan. Bapak Ibu yang saya sangat banggakan, saya senang sekali bisa berpartisipasi di acara ini, dan tentunya saya sangat berharap bahwa webinar ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk kaum wanita. Dan karena saya berharap dengan apa yang saya sampaikan di topik Unleashing the Power to Lead Change, ini juga bisa menambah apa yang Bapak Ibu, khususnya kaum perempuan saat ini sudah lakukan. Dan saya ingin sekali lagi menekankan kembali bahwa keunggulan individual yang kita miliki sebagai pemimpin dari aspek kompetensi teknis saja tidaklah cukup. Dibutuhkan kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan berempati. Nah, ini sangat penting, khususnya di era kenormalan baru ini.
Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Forum Human Capital Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Di tengah digitalisasi ataupun aspek teknologi yang sangat meningkat dengan pesat, maka peranan SDM tentu tidak bisa kita lupakan. Karena the man or the woman behind the gun tentunya menjadi aspek yang paling krusial. Ini juga senada dengan semangat dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang menempatkan pembangunan SDM untuk menjadi prioritas pertama. Bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal melalui SDM yang produktif dan inovatif. Jadi, akhir kata demikian yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, dan tentunya juga kepada seluruh Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada langkah kita ini untuk bisa terus berinisiatif dan berkolaborasi dalam rangka memajukan negara kita tercinta, Indonesia yang adil dan beradab. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus yang meriah untuk Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Destri dan sangat menarik. Yang pertama adalah perempuan mendorong percepatan ekonomi Indonesia. Ini adalah penelitian dari World Bank bahwa partisipasi 25% saja dari perempuan dalam suatu ekonomi bisa meningkatkan output ekonomi 2,9% dari PDB. Kemudian tim terbaik bukan tim dengan IQ tertinggi, tapi tim dengan kemampuan komunikasi terbaik ditambah adanya perempuan. Dan ini menurut Harvard Business Review tahun 2020 bahwa perempuan punya leadership effectiveness yang lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Saya yakin mungkin mereka yang laki-laki seperti saya sedikit egonya tersentuh dengan fakta ini, tapi kita pun harus paham bahwa men and women are created equal, dan sekarang pun ada yang namanya male feminist. Di Amerika saat ini sedang berkembang male feminism, di mana laki-laki pun mendukung perempuan untuk tumbuh bersama dan juga unleash their maximum potential sehingga bisa bekerja sama dengan laki-laki. Ini bukan kompetisi, tapi ini adalah kolaborasi, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir kemarin bahwa by the end of this year, BUMN akan meningkatkan komposisi perempuan di jajaran BOD sampai dengan 15% dari status quo saat ini 14%. Jadi boleh dong kita aplaus untuk BUMN kita yang juga ingin memaksimalkan potensi perempuan, karena sekali lagi, this is not a competition, this is a collaboration. Kemudian tadi Bu Destri juga memberikan contoh bahwa perempuan-perempuan juga punya score leadership effectiveness yang lebih tinggi di saat pandemi atau saat krisis, dan beliau mencontohkan seperti Angela Merkel, Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, dan juga Ibu Sri Mulyani. Dan beliau tadi juga berpesan bahwa do what you love and love what you do. Nah, kita nanti juga akan mendengar bersama-sama dari Ibu Tina Teikemala Intan terkait dengan bagaimana, ini menarik sekali Bapak Ibu, bagaimana beliau mengubah atau mentransformasi suatu organisasi. Tadi saya sempat berbincang dengan Ibu Tina, dan Ibu Tina pun, saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu Tina ini adalah orang yang tugasnya menyelesaikan masalah. Beliau diterjunkan ketika ada masalah di organisasi itu. So she is a true inspirational dan she is a troubleshooter, saya tadi kalau boleh menyimpulkan itu Bu. Saya akan membacakan lebih dahulu profil singkat dari Ibu Tina. Ibu Tina Teikemala Intan merupakan Human Capital and Legal Director PT Semen Indonesia Persero Tbk. Saya baru tahu ternyata Semen Indonesia adalah holding untuk belasan perusahaan di bawahnya. Beliau tadi juga bercerita, saya nggak suka ditaruh di manufaktur, sekarang malah infrastruktur, sekarang malah ditaruh di infrastruktur. Jadi ini luar biasa. Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang pengelolaan, pengembangan SDM dan organisasi, lebih dari 20 tahun di bidang pembelajaran dan pelatihan,
dan lebih dari 15 tahun menangani manajemen perubahan serta berpengalaman bekerja sama dengan berbagai institusi partner di dalam negeri dan juga luar negeri. Saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, beliau menjabat sebagai Human Capital and Legal Director dari PT Semen Indonesia Persero Tbk, mulai bulan Mei 2019 sampai dengan saat ini. Sebelumnya, beliau di PT Angkasa Pura II, Human Capital General Affairs and IT Director. Sebelumnya lagi, beliau pernah menjabat sebagai komisaris PT Angkasa Pura Solusi dari bulan Maret 2018 hingga Mei 2019, dan pengalaman beliau di bidang training, consultancy, manajemen juga begitu panjang. Salah satunya adalah trainer dan konsultan bidang reformasi birokrasi, bidang manajemen dan pengembangan SDM di beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial, kemudian trainer dan konsultan bidang reformasi birokrasi, diantaranya di KPPU, LKKP, Batan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Basnas, Komisi Aparatur Negara, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Dan beliau pernah menjabat sebagai SVP of Organization Development, Human Capital and General Service dari PT Merpati Nusantara Airlines Persero di Agustus 2010 hingga Agustus 2012. Dan beliau pernah hebatnya menjadi Kepala Biro SDM ketika awal-awal dulu KPK berdiri. Sistemnya belum terbentuk di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain begitu banyak track record beliau yang sangat membanggakan, beliau adalah Ketua Serikandi BUMN dan Koordinator Pengembangan Kompetensi untuk Forum Human Capital Indonesia, Kementerian BUMN, serta Tim Kepatuhan dan Disiplin, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Bapak Ibu, kita sambut bersama Ibu Tina T. Kemala Intan. Mungkin kita bisa redupkan dulu lampunya teman-teman, agak silau, takutnya akan mengganggu konsentrasi beliau dalam presentasi. Apa kabar Bu? Kita ngobrol dulu kali ya. Oke, kita pastikan dulu, cek. Satu. Yes. Bu, saya pengen sebelum Ibu presentasi, saya pengen menggali sedikit dari Ibu. Jadi Ibu adalah troubleshooter, ditempatkan di suatu organisasi bila organisasi itu menghadapi masalah manajerial, khususnya terkait dengan SDM. Boleh dijelaskan nggak Bu elaboratif soal itu? Oke, baik. Dalam konteks di sini kan how to lead the change ya. Jadi memang selama ini kebetulan saya dipercaya selalu dapat tugas kalau harus melakukan satu yang breakthrough gitu ya, mentransform atau mereform dari tidak ada menjadi ada, atau membuat diminta untuk melakukan perubahan yang sifatnya transformasi, kayak jadi mentransform. Ya, mentransform kan berubah ya drastis. Jadi itu challenge di berbagai baik saat menduduki jabatan struktural maupun sebagai konsultan. Baik, Kasih. kita akan mulai saja. Ibu silahkan, monggo kalau misalnya Ibu ingin membuka masker, saya kemarin sudah tes Bu kebetulan. Ya, betul. Dan teman-teman di sini juga masuk juga harus tes agar lebih nyaman dalam presentasi. Silahkan Baik, Ibu. makasih. Ya, saya sampaikan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan sayangi Bu Alexandra walaupun tidak hadir selaku Ketua FHCI dan para pengurus FHCI. Di sini saya lihat ada Kang Sofyan yang Direktur Eksekutif, para pengurus Serikandi BUMN yang saya sayangi semuanya yang hadir, dan juga teman-teman Serikandi dan para Direktur SDM yang hadir di sini dan para peserta IHCS kali ini. Saya akan menyampaikan topik yang sama tapi dari sisi change management dan juga reform dan transformasi. Baik, ya next slide. Ya, intinya apa di sini, baik kalau di government, di pemerintahan, kementerian lembaga atau pemerintah daerah biasanya kita gunakan istilah government reform. Tapi kalau di bisnis biasanya transformation. Intinya adalah kalau reform itu dari yang sesuatu yang pernah salah, kemudian mencari lebih baik begitu. Tapi kalau transform seperti transformer, berubah wujudnya secara drastis begitu. Jadi
Dua-duanya ada kesamaan, yaitu perubahan yang strategik, yang besar, dan membuat semua shaking gitu. Nah, bagaimana seorang leader bisa mendapat trust dari teman kerjanya, dari timnya, maupun dari karyawan atau anggota organisasi itu untuk mau bergerak bersama-sama. Nah, itu intinya di situ. Karena change management saya kira semua di sini merasakan ya sebagai direksi bagaimana mengelola hal tersebut. Karena setiap organisasi maturity-nya tidak sama. Ya, next. Next slide. Enggak usah pakai. Ya, nah di sini kita bisa lihat kalau di kementerian lembaga, kebetulan saya kira mungkin pesertanya juga ada yang dari kementerian lembaga. Reformasi itu pendekatannya di mana? Di deregulasi policy, jadi kebijakannya di deregulasi. Kemudian juga pengorganisasian bagaimana menjadi lebih slim, di bisnis pun demikian saya kira. Kemudian di bidang human capital, masalah accountability, masalah governance itu juga lebih diperkuat, manajemen risiko sekarang kita di bisnis. Nah juga pemahaman tentang kualitas kerja, ini juga tantangan ya, mohon maaf kalau di BUMN tuh saya suka ketemu yang misalnya yang penting menggugurkan kewajiban begitu. Sekedar menggugurkan kewajiban tapi tidak berorientasi kepada kualitas hasil. Begitu. Jadi bagaimana transformasi itu bukan sekedar mengikuti apa yang diminta tapi juga hasilnya seperti apa begitu. Nah, kalau di bisnis sendiri, nah sekarang kita menemukan dengan digital bahwa bisnis portfolionya berubah. Kita nggak bisa bisnis as usual, BAU. Banyak revenue stream baru yang dicari dengan melalui digital. Banyak unit-unit yang dibentuk untuk di bidang bisnis digital di mana SDM-nya mayoritas belum ke arah itu. Sehingga kita kalau nunggu build, ngebangun dari dalam, itu akan butuh lama. Kita butuhnya saat ini. Sehingga beberapa BUMN yang harus berhadapan dengan serikatnya misalnya karena tidak menerima pro hire. Sementara dari kementerian ditugaskan ya harus terima pro hire. Karena kita memang ngebangun butuh waktu lama. Nah jadi kadang-kadang ada di PKB ya teman-teman, kita harus merubah dulu PKB. Nah jadi pro hire adalah pendekatan mengisi employee dengan cara yang cepat begitu, dengan cara buy. Jadi nggak bisa kita hanya satu cara build saja, itu yang disebut transform. Jadi bisa nggak kita mengconvince teman-teman kita di dalam dan juga serikat untuk menerima bahwa pro hire itu pendekatan yang paling pas untuk merekrut hal-hal baru yang kita belum miliki kompetensi kapabilitasnya. Kemudian juga teknologi seperti itu, dan kalau kita ketahui perempuan diindikasikan dalam konteks digital teknologi dianggap perlu lebih dikembangkan dibanding laki-laki. Tapi kalau sekarang milenial, perempuan dan laki-laki sama-sama mungkin sudah tidak terlalu ada challenge itu. Karena semua sudah lahir di eranya seperti itu. Nah, kalau di kementerian, baik saya kira di kementerian lembaga ataupun BUMN, sama-sama kita sekarang fokus di talent development. Nah dalam konteks women leadership juga bagaimana Sri Kandi kita bersama-sama bisa memenuhi yang 15% dan target-target yang lebih besar tahun depan, yaitu dengan memfokuskan leadership program bagi perempuan. Karena kita ketahui awal masuk perempuan banyak, tapi bahasa Jawanya merotol ya, semakin ke atas persentase semakin sedikit begitu. Nah pertanyaannya kenapa? Gitu. Ya, itulah yang dari hasil riset nanti ada rekomendasi-rekomendasi untuk hal tersebut. Ya, next. Ya, kita sudah biasa mendengar VUCA, tapi sekarang sudah ketuna ya. Jadi sudah turbulence. Turbulence itu kebayang kalau kita terbang ya. Enaknya saat cruising tenang gitu, tapi kalau turbulence pilot itu di-challenge, dibilang jago gitu, kalau dia bisa selamat dari turbulence dan mendarat dengan selamat begitu. Nah, jadi bagaimana seorang pimpinan membawa organisasinya selamat melewati turbulence itu begitu. Dan novel, banyak hal-hal baru yang kita sama-sama tidak tahu, seperti pandemi. Jadi banyak pola-pola pemikiran baru, inovatif, kreativitas, makanya kenapa dicarilah karyawan-karyawan yang karakternya tuh growth mindset, open minded. Kalau kita ketemu karyawan yang fixed mindset, yang close minded, nah disitulah challenge-nya bagi para leader. Mungkin bukan hanya karyawan, tapi leader yang kita bentuk dari BUD Manasri, BUD Manas 2, Manas 1, seperti apa profilnya.
bisa nggak dia mengikuti transformasi yang kita lakukan ini begitu. Ya, next. Nah, tadi penekanan saya di change management. Kita semua merasakan pasti ya, bagaimana kita berhadapan dengan karyawan yang masih di tahap fear zone. Jadi dengan adanya transformasi pertanyaannya, wah jangan-jangan saya nanti nggak kepake gitu ya. Jangan-jangan pengetahuan saya, kompetensi saya sudah tidak relevan. Jadi ada kekhawatiran, depresi, cemas, atau dia deny, nggak mau menerima kenyataan bahwa sekarang kita sedang transform seperti itu. Atau melakukan perilaku-perilaku yang kontraproduktif, ya memprovok, mengajak demo seperti itu. Karena tidak mengerti, tidak tahu, tidak percaya apa tujuan dari transformasi yang dilakukan oleh organisasi. Ada karyawan yang trust, ya trust ke manajemen. Kalau saya diberitahu kita ke leader tuh mau gimana, mau seeing is believing atau believing is seeing. Gitu. Kalau believing is seeing ya sudah apa yang dikatakan pimpinan kita trust, ayo kita berubah. Tapi ada karyawan yang lihat dulu, buktikan dulu, seeing baru believe gitu dia. Nah tentu kita berharap dengan change management ini trust, apa yang dijelaskan oleh leadernya dia trust dan dia mau belajar untuk berubah. Nah di sini di saat dia berubah tentunya ada hal yang nggak nyaman di dirinya. Nah nyamannya kan nggak satu dua, beramai-ramai merasa tidak nyaman di organisasi itu. Dan challenge kita adalah bagaimana kita meng-convince tim kita yang para leader untuk bisa meng-cascade di unit masing-masing juga menginfluence timnya begitu. Mengajak bersama-sama untuk menerima, paham dengan apa tujuan transformasi. Nah paling enak kalau timnya sudah ada di tahapan growth ya. Bagaimana kita membawa, menggerakkan karyawan ke arah growth seperti itu. Kalau masih banyak yang fear-nya, tentunya challenge-nya itu sangat-sangat menantang begitu ya. Nah tugas kita adalah menggerakkan itu semua. Paling banyak kan nggak mau meninggalkan. Kalau dulu begini, kenapa sih ibu rubah gitu kan ya. Udahlah yang kayak gini aja udah jalan, kenapa harus? Nah jadi seringkali kalau kita mau merubah sebuah policy, di challenge tuh ke kalau dulu begini, kalau dulu saya kira kita semua ketemu hal yang sama ya. Jadi bagaimana comfort zone itu dia bertransform, berubah, nggak nyaman kalau transform itu. Karena bergeraknya sangat strategis, besar dan cepat begitu, nggak bisa dengan cara yang perlahan-lahan. Ya next. Nah ini tadi yang disampaikan bagaimana model-model karyawan atau tim kita, bahkan leader kita mungkin di BD Minus 1, 2, and 3 dan seterusnya yang masih belum bisa melihat transformasi itu bahwa itulah cara untuk mencapai tujuan yang juga besar dan cepat begitu ya. Ya next. Nah ini contoh-contoh leader di Indonesia dan global yang bukan sekedar memberi contoh bagaimana berubah bagi masyarakatnya, bagi negaranya, bagi organisasinya, tapi juga kecepatan. Ya, saya sering dengan tim bilang oke, kalau hasilnya berkualitas bagus, tapi kalau lewatin deadline jadi enggak bagus gitu ya. Bagaimana kita berkualitas tapi kalau di Telkom tuh GPL ya Pak ya, enggak pakai lama gitu. Saya kira walaupun kita sebagian ada yang generasi saya yang milenial, walaupun kita sudah senior bukan berarti kita enggak GPL gitu ya, kita sudah terbiasa juga gerak cepat. Bagaimana cepat tapi juga governance-nya masuk. Kita nggak bisa hanya mementingkan cepat tapi governance-nya diabaikan. Tapi jangan demi governance sepenuhnya kita menjadi takut tidak dan mengabaikan kecepatan. Disitulah seninya dalam melakukan transformasi. Ya next. Nah sekarang dalam konteks women leadership, kenapa jumlah perempuan itu perlu ditingkatkan dalam konteks di high levelnya? Dari riset membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diversity-nya terpenuhi, semakin diverse dari segi umur, latar belakang atau gendernya, itu terbukti bisnisnya itu meningkat secara signifikan. Jadi ini bukan isu kesetaraan semata, tapi ini isu kepentingan bisnis. Jadi memang harus dikejar diversity itu. Nah sekarang Pak Menteri sudah membuka peluang kepada para perempuan untuk berkarir. Bagaimana sekarang para perempuan di BUMN menjawab itu begitu ya. Jadi bisa tidak menerima tantangan karena sekarang sudah inklusivitas, sudah tidak ada lagi diskriminasi, tidak boleh lagi ada diskriminasi karir bagi perempuan dan laki-laki. Begitu. Kalau dulu mungkin perempuan merasa
wah kayaknya didiskriminasi, tapi sekarang sudah ditetapkan tidak boleh ada seperti itu, harassment juga tidak dibenarkan, sudah ada whistleblower sistemnya untuk itu. Jadi psychological safety untuk perempuan berkarir sekarang jauh lebih nyaman. Kementerian sudah membuka peluang itu, nah tinggal kita para perempuan bisa tidak menjawab peluang tersebut. Dan kembali Sri Kandi di situ berfokus bagaimana juga mengajak keluarga, laki-laki di keluarga mendukung para perempuan di keluarganya untuk bisa memiliki karir yang lebih tinggi seperti itu. Jadi tantangan bukan hanya di dunia kerja tetapi juga di lingkungan keluarganya. Ya, next. Ya, kalau tadi kita lihat contoh-contoh leader yang di tingkat nasional maupun global, atribut apa sih yang dimiliki gitu. Karakter traits apa yang dia miliki sampai kok bisa sehebat itu gitu. Ada yang disebut attributes atau traits, lebih ke karakter yang sulit diintervensi oleh pelatihan begitu ya, bisa di coach juga. Tapi yang disebut kompetensi, kompetensi itu hal yang lebih mudah untuk diintervensi melalui program-program. Tapi kalau karakter itu lebih ke melekat di dirinya. Jadi kenapa kalau seleksi itu dicek dulu, dia values-nya udah align belum dengan organisasi? Karena itu termasuk yang sulit diubah. Ya contohnya misalnya grit di situ ya. Seorang leader harus berani. Saya sering mendengarkan misalnya, ya dia bagus dari segi konsep, tapi enggak banget kalau eksekusi, takut banget ngambil keputusan. Seperti itu ya. Nah kebetulan dari penelitian dinyatakan bahwa perempuan driving execution itu lebih unggul. Mungkin karena terbiasa multitasking, harus cepat ngambil keputusannya, set begitu ya. Jadi driving execution ini challenge. Kalau kebetulan saya puluhan tahun di bidang human capital, benar sekali gitu ya. Jadi ada yang bagus di konsep tapi nggak bagus di eksekusinya. Begitu ya. Jadi hanya bagus di konsep. Kalau paparan bagus, begitu implementasi dia harus punya tim yang bisa mendorong gitu. Jadi bagaimana komposisi timnya bisa menutupi kekurangan leader. Begitu. Nah, kemudian juga tadi resilience, persisten. Hanya orang-orang yang high achiever plus persisten bisa menangani change yang demikian besar. Istilahnya saya tuh ususnya harus panjang, jantungnya double gitu. Karena transformasi itu ya berat dan juga nggak sebentar, nggak ada transformasi yang hanya sebentar. Itu pasti butuh waktu lumayan panjang. Jadi stamina mentalnya juga harus tinggi begitu ya. Nah perempuan keunggulannya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Destri, karakter motherhoodnya itu menguntungkan. Tapi bapak-bapak laki-laki juga ada yang seperti itu. Ada juga perempuan yang cenderung hanya pakai rasio, ada juga ya. Tapi itu ada hasil kalkulan, hasil penelitian. Tapi bisa juga itu sebuah stereotyping ya. Nah kemudian keunggulan perempuan di antusias dan customer focus. Itulah kenapa diversity-nya dapat. Jadi area yang perempuan dari situnya keunggulannya, yang laki-laki, yang lain laki-laki di strategic, business acumen, visionary leadership-nya lebih unggul. Nah kenapa di leadership untuk perempuan profit and loss muscle-nya, business acumen yang harus ditingkatkan. Karena disitulah ditemukan dari hasil assessment kompetensi area yang perlu di-develop. Nah diharapkan perpaduan atribut dan kompetensi inilah akan menghasilkan para leader perempuan yang mampu memimpin transformasi di berbagai BUMN atau kementerian lembaga. Ya, next. Ya, ini juga kenapa perempuan dianggap sebagai leader yang strong ya, tadi dari segi effectiveness disampaikan juga oleh Bu Destri, dan preference untuk ke perempuan juga saya kira di sini dari segi persentase tidak terlalu berbeda jauh ya. Kemudian kenapa perempuan perform lebih baik, di situ tadi juga disampaikan empatinya, kemudian lebih perhatian ke masalah welfare, kemudian juga di Sri Kandi kita memperhatikan ekosistem, bagaimana menciptakan ekosistem yang lebih nyaman untuk perempuan bekerja. Bukan ingin mendapatkan eksklusivitas, tetapi lebih berpihak, misalnya bagaimana menyediakan tempat penitipan anak, begitu ya. Sekarang sudah biasa juga banyak BUMN yang melakukan itu dan mungkin BUMN-BUMN lain akan bergerak ke sana. Kemudian juga bagaimana dalam kondisi pandemi ya, dulu perempuan inginnya banyak di rumah, begitu work from home di rumah, dari penelitian dinyatakan tingkat stresnya meningkat, gitu ya. Begitu dibolehkan di rumah meningkat stresnya gitu ya.
Nah, jadi bagaimana juga menangani employee burnout gitu. Saya kira banyak konsultasi-konsultasi lewat online juga sekarang meningkat ya karena untuk mengatasi ini. Dan terakhir tentang diversity, equity, dan inclusivity inilah yang diperjuangkan oleh Sri Kandi BUMN bersama kita semua dan juga teman-teman laki-laki sebagai partner bukan sebagai persaing seperti yang tadi Mas Rodi sampaikan. Ya, next. Ya, penutup, there is no limit to what we as a woman can accomplish, dari Michelle Obama. Kalau dari Tony Robbins, don't limiting belief begitu ya. Jadi ayo dalam transformasi kita harus yakin bahwa kita mampu dan bisa melakukan transformasi dan bagaimana mengconvince tim kita untuk bisa accomplish hal tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Waalaikumsalam, terima kasih sekali Bu Tina. Bu Tina, saya pengen mengawali dengan pertanyaan dari saya karena saya yakin teman-teman yang di sini HR atau HC Directors ataupun pimpinan-pimpinan di organisasi masing-masing pengen belajar dari pengalaman Anda. Apa transformasi terbesar yang pernah Ibu lakukan dalam perjalanan karir yang begitu panjang dan terkait dengan mengakomodasi untuk perempuan berada di sana, itu model yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Karena tadi Bu Destri dan Ibu juga mengatakan bahwa adanya perempuan ternyata tidak hanya meningkatkan empati, tapi juga business output loh. Transformasi terbesar apa Bu yang Ibu lakukan? Oke, terima kasih. Ya, pertama sebetulnya saya menerapkan selalu fairness, inclusivity. Jadi memang saat menseleksi kita pilih banget yang memang punya karakter tadi, high achiever. Kalau kita untuk posisi leader, saya carinya yang high achiever. Kedua persisten, tapi dia critical boleh, tapi jangan complainer. Kalau tipe complainer biasanya walaupun yang lain-lainnya bagus, kita drop. Dikit-dikit komplain gitu komplain ya Bu? Gitu ya. Jadi wah lebih baik kalau mau komplain apa usulan solusinya gitu. Jadi setelah ada di dalam membuktikan kalau memang bahan mentahnya bagus, mendevelopnya juga enak gitu. Nah, challenge-nya adalah kalau saya masuk di situ udah ada orang-orangnya gitu kan. Ya saya biasanya mapping dulu gitu. Mana yang unggul, mana yang bisa menjadi tim untuk menginfluence yang lain begitu. Dan target saya ada selalu setiap di satu tempat harus mencetak penerus yang punya karakter as a leader. Nah, perempuan-perempuan kalau saya seperti hasil penelitian ya, kadang-kadang bukan yang bersangkutan nggak berminat, tapi lingkungan keluarganya. Gitu ya, tidak mendukung kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengconvince dia bahwa bahkan juga kita bantu konseling untuk bisa melihat bahwa ini itu how to plan, how to organize family gitu. Jadi andai ada apa-apa dengan pasangan, karena akan lebih bagus kalau perempuannya punya karir. Gitu kan, karena ada anaknya yang harus di organize juga. Jadi saya ngajarkan ya how to planning and organizing keluarga seperti kayak bisnis gitu ya. Jadi harus ada leadernya, harus disiapkan anak-anak itu. Nah, alangkah lebih baik kalau perempuan juga punya kemampuan untuk mandiri mengenerate revenue di keluarganya. Seperti itu. Dan sekarang pun pekerjaan rumah bukan hanya pekerjaan perempuan, tapi adalah shared responsibility antara perempuan dan laki-laki. Tapi ngomong-ngomong soal transformasi terbesar yang Ibu lakukan, paling challenging di mana Bu? Semua challenging. Karena beda-beda ya. Kebetulan saya pernah ada di, kenapa tadi saya bilang saya tuh menghindar manufacture gitu, karena saya lebih senang di sektor jasa gitu ya, karena kemungkinan karakter saya seperti itu. Tapi begitu ditugaskan, ternyata bisa juga, artinya manufacture juga sama, hanya beda profil demografinya begitu ya, jadi challenge-nya sama. Bagaimana mengajak karyawan yang nggak trust dengan transformasi, dengan program-program, mungkin buat perusahaan itu belum terjadi. Misalnya gini, sistem gaji tertutup, private and confidential, banyak sebagian BUMN masih menolak hal itu. Tapi kalau di multinasional company, di swasta itu udah hal yang biasa banget gitu. Nah, bagaimana mengconvince bahwa sistem itu tuh lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi teknik tadi betul sekali seperti Bu Destri, bagaimana mengkomunikasikan itu begitu, mengconvince. Saya ingin mendapatkan gambaran. Apakah pernah Ibu masuk ke dalam suatu organisasi yang itu mindsetnya orang-orangnya sangat tertutup dan you brought reform to that organization dan akhirnya berubah dan hasilnya lebih bagus?
Saya selalu mencoba terbuka diskusi. Jadi misalnya ketemu dengan serikat, oke apa challenge-nya? Jadi saya dekatkan pengetahuannya supaya gapnya nggak terlalu jauh. Mungkin menolak itu karena nggak punya pengetahuannya. Jadi saya beri waktu, saya kadang-kadang ngobrol sampai jam 11 malam, jam 1 malam di kantor untuknya menerima apa yang mau bertanya gitu. Saya paparan Listen. gitu ya. Listen. Iya, saya paparan, oke, gimana kalau kayak gini gitu. Oke. Jadi saya tawarkan, kemudian terjadilah kesepakatan-kesepakatan. Jadi saya lakukan seperti itu biasanya. Dan di luar jam kerja, karena kalau jam kerja kan kadang-kadang suka udah sibuk dengan rutinitas. Ya. Jadi saya terbiasa kerja 24/7 ya, baik di airlines maupun di bandara, di KPK, itu karakter pekerjaannya 24 jam 7 hari. Jadi Wow. istirahatnya harus bisa atur sendiri begitu ya. Seperti itu. Jadi disitulah kita bisa komunikasinya kapan saja. Baik, saya nanti akan tanya soal merit based system yang berpengaruh pada reward Anda HR dan juga legal director. Mungkin kami ingin mendapatkan insight dari Ibu, bagaimana menerapkan merit based system itu dalam suatu organisasi. Tapi sebelumnya saya akan membuka kesempatan bertanya terlebih dahulu dari floor, mungkin ada yang ingin bertanya, ataupun apa Anda yang bergabung secara virtual, Bapak Ibu, Anda pun bisa bertanya kepada Ibu Tina. Apakah ada dari floor yang ingin menyampaikan pertanyaan? Belum ada, saya ingin lanjut dulu, ini ada pertanyaan untuk Bu Tina. Di perusahaan saya porsi perempuan di jabatan strategis cukup signifikan, Bu. Bagaimana dengan industri yang apabila menempatkan perempuan malah menjadi menyulitkan yang bersangkutan, misal pada lepas pantai di oil and gas, proyek di perusahaan konstruksi yang cenderung lokasi kerja berpindah-pindah. Apa ya Bu, faktor yang mendorong perempuan harus menempati posisi di jabatan-jabatan pada pekerjaan tersebut? Baik, ya ini saya pernah dapat sharing ya dari Bu Judith. Jadi memang di dunia kerja yang mayoritas laki-laki dan tantangan pekerjaannya itu seperti tadi ya di offshore seperti itu, atau di infrastruktur, atau di mengendarai kendaraan-kendaraan berat. Saya kira tetap ada perempuan yang bersedia, tapi itu kan di teknikal. Begitu masuk struktural, challenge-nya adalah pindah kota seperti itu. Ya. Nah, kebanyakan mereka mundur lebih karena pasangannya keberatan, begitu ya, atau dia memilih akhirnya tidak mengambil pekerjaan. Tapi kalau peluang dari perusahaan saya kira diberi kesempatan sama, karena fasilitas pasti diberikan. Kalau untuk perempuan, kebetulan saya punya adik ya perempuan, kerja di saat itu di British Petroleum, 1 bulan di Papua, di Sorong, 1 bulan di Jakarta. Dan dijalankan itu selama 5 tahun dan fine-fine saja begitu. Jadi readiness perempuan itu sendiri bagaimana menerima tantangan. Pada saat dia memilih karir itu dia udah tahu harusnya resikonya apa. Misalnya saya kerja di Angkasa Pura, ada teknisi bandara, ya dia harus mau kena shift malam. Atau apalagi pramugari di airlines. Kita enak tidur, dia pagi-pagi make dandan gitu kan, pasang sanggul, make up. Itu konsekuensi pekerjaan begitu. Jadi saya kira banyak perempuan yang sudah sadar ya, sudah menerima konsekuensi, tinggal kalau kata saya ingat banget waktu itu Bu Betty Alisahbana, pandai-pandailah cari pasangan yang mendukung. Bu Pia Alisahbana. Ya, Oke. Bu Betty Alisahbana, bukan Bu Pia, Bu Betty Alisahbana, pandai-pandailah mencari pasangan yang mengerti profesi yang dipilih oleh perempuan begitu. Baik, yang paham. Ini waktu kita sayang sekali sudah singkat, sudah habis Ibu. Padahal banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tina. Tapi mungkin terakhir, sebagai penutup Bu, soal pro hire, talent dari luar dan juga talent dari dalam. Bagaimana menyimbangkan itu dan kapan suatu organisasi memerlukan talent dari luar? Baik, saya jawab dulu yang tadi merit ya, karena itu penting. Jadi kalau dulu tuh BUMN bagi bonus itu sama aja. Yang perform well dengan yang high performer sama yang enggak dibagi sama saja. Nah saya challenge-nya di Semen Indonesia dan di AP2 adalah merubah itu. Bagaimana memberikan bonus performance based pay gitu. Jadi kalau di BUMN tertentu kayak mungkin Mandiri, Pertamina itu sudah lama berjalan. Tapi saat itu challenge saya adalah meyakinkan karyawan, karena saya yakin mayoritas karyawan well performer, yang nggak perform sedikit. Jadi pasti sistem itu akan didukung dong oleh karyawan yang well perform. Jadi ya kenapa kita takut menghadapi yang nggak perform? Kita yakinkan dia, atasannya harus bisa coach dia, performance coaching supaya dia berubah. Tapi kalau nggak berubah juga ya mohon maaf. Sekarang BUMN memperbolehkan kita memberhentikan karyawan yang
secara konsisten nggak perform setelah di coach berkali-kali, mungkin misfit udah dipindahin kemana-mana nggak perform, ya boleh dong perusahaan untuk mengakhiri dengan yang bersangkutan. Jadi mindsetnya sekarang tuh diubah, bukan bagaimana jadi karyawan tetap, tapi bagaimana untuk tetap jadi karyawan. Nah, bagaimana untuk tetap jadi karyawan itu mindsetnya sekarang. Nah sekarang ngomong pro hire, ya tadi kalau kompetensinya di dalam nggak ada, bisnis menuntut itu, butuhnya sekarang, ya udah pro hire, nggak ada pilihan lain. Karena dia begitu diterima bisa langsung lari 200 km per jam gitu. Kalau kita nge-build, kadang-kadang karyawan unit minta tambahan karyawan, bukan karena kekurangan orang, tapi karena kompetensinya kurang. Jadi dia butuh orang tambahan. Jadi kita harus berhati-hati juga di saat menganalisa permintaan penambahan karyawan, karena nggak kompeten atau memang workload-nya bertambah gitu. Jadi kritisnya di situ. Oke. Makasih, mudah-mudahan Aplaus yang bermanfaat. meriah dong untuk Ibu Tina. Terima kasih sekali Ibu. Nah sebelum Ibu meninggalkan panggung, saya akan mengundang Bapak Sofyan Rohidi, Direktur Eksekutif FHCI untuk memberikan token of appreciation kepada Ibu Tina. Luar biasa sekali pemaparan Ibu Tina dari Gemala Intan. Pagi hari ini sangat membuka mata Bu dan juga memberikan afirmasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Memberikan afirmasi bahwa women matter dan penempatan perempuan dalam suatu organisasi ternyata tidak hanya sebagai syarat saja, tapi juga bisa bring about better business output